Bintang muda Vitesse Emiliano Jonathans buka suara soal peluang bela timnas Indonesia. Apakah Garuda akan mendapatkan tambahan kekuatan dari mesin gol Eropa ini? Berita bahagia yang diselimuti rasa malu, timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Pelatih Nova Arianto ungkap fakta mengejutkan di balik laga melawan Australia. Sosok bek yang dinanti Garuda, Kevin Dix pamer skill di Liga Denmark, pujian mengalir hingga disebut pantas naik gaji. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Pertarungan sengit menanti, target imbang lawan Jepang dan kemenangan atas Arab Saudi. Apakah timnas Indonesia siap menjawab tantangan di SUGBK? Mels Hilgers dari ketenaran yang diam-diam menuju puncak Liga Belanda. Apa yang membuatnya begitu spesial? Temukan rahasia di balik penampilan cemerlang pemain timnas Indonesia ini yang berhasil menyita perhatian dengan gol dan permainan gemilangnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bintang muda Vitesse Emiliano Jonathans buka suara soal peluang bela timnas Indonesia. Apakah Garuda akan mendapatkan tambahan kekuatan dari mesin gol Eropa ini? Kabar menggembirakan hadir bagi penggemar timnas Indonesia. Penyerang muda berbakat asal Vitesse Arnhem, Emiliano Jonathans, yang kini bersinar di Liga Belanda, tengah mempertimbangkan kemungkinan membela tim Garuda. Emiliano, pemain sayap tajam Vitesse yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Keukenkampioen Divisie, tampil impresif musim ini dengan torehan 8 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Kontribusinya yang luar biasa menjadikannya sosok yang paling produktif di klubnya. Emiliano memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ia mengaku belum mengambil keputusan pasti mengenai masa depannya di kancah internasional. Saya sedang berdiskusi tentang ketertarikan ini dengan keluarga saya, ungkap Emiliano seperti dikutip dari bolasport.com merujuk pada pernyataannya di laman goal.nl. Pemain berusia 20 tahun ini menegaskan bahwa keluarganya akan memiliki peran penting dalam keputusan akhirnya. Meski masih butuh waktu, Emiliano mengakui kebanggaannya jika bisa membela timnas Indonesia. Ia juga menyadari betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Sepak bola di sana sangat hidup dan ini adalah kesempatan luar biasa. Saya senang karena mereka tertarik, ujar Emiliano sambil mengisyaratkan keputusan besar akan diambil pada akhir musim ini. Musim ini Emiliano telah meraih penghargaan Best Talent periode 2024 di Eerste Divisie atas penampilan gemilangnya bersama Vitesse. Dalam 4 pertandingan terakhir, ia berhasil mencetak 5 gol meskipun sayangnya timnya belum meraih kemenangan, termasuk dalam laga kandang melawan PSV U21 yang membuatnya cukup kecewa. Bagi saya, piala ini akan mendapat tempat istimewa di ruang tamu, ucapnya penuh semangat. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kabar ini menjadi sinyal bahagia. Apabila Emiliano bergabung dengan tim Garuda, penggemar bisa berharap pada penampilan luar biasa dari pemain berbakat yang tengah meniti puncak karier di Eropa ini. Mari kita nantikan keputusan akhirnya dan tetap berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Berita bahagia yang diselimuti rasa malu, timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Pelatih Nova Arianto ungkap fakta mengejutkan di balik laga melawan Australia. Kabar bahagia datang bagi para pendukung timnas U17 Indonesia. Meski melalui laga yang penuh kontroversi, timnas U17 berhasil memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah menahan imbang Australia 0-0 dalam matchday ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17. Minggu. Hasil ini membuat Garuda Asia mengamankan posisi sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi sehingga mengantarkan mereka ke ajang bergengsi tersebut. Pelatih Nova Arianto mengaku sangat bersyukur dengan pencapaian ini meskipun ia tidak menutupi perasaannya yang campur aduk melihat jalannya pertandingan.
Saya apresiasi semua pihak yang terlibat, mulai dari staf hingga para pemain. Ini hasil yang sangat dinanti karena sebelumnya timnas senior kita juga berhasil lolos ke Piala Asia. Sekarang timnas U17 pun menyusul, ujar Nova dengan bangga. Namun laga tersebut tidak lepas dari kritik. Australia memilih bermain bertahan dan mengoper bola di area pertahanannya selama 30 menit terakhir, sementara Indonesia juga memilih strategi serupa untuk mengamankan hasil imbang yang memastikan keduanya lolos. Nova mengakui bahwa ia merasa malu sebagai pelatih karena taktik bertahan yang diterapkan, tetapi ia menegaskan bahwa situasi di lapangan memaksanya untuk membuat keputusan tersebut demi hasil akhir yang diinginkan. Jujur saja, saya pribadi malu melihat pertandingan ini, tapi ini harus kita terima. Dengan hasil imbang, kita bisa lolos, jadi kami memilih strategi bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik. Australia juga bermain tanpa keinginan menyerang, jadi kami terpaksa menunggu di area sendiri, ungkap Nova dalam pernyataannya yang dilansir dari akun Instagram pribadinya. Bagi Nova, perasaan campur aduk ini adalah bagian dari perjalanan yang harus diterima demi hasil akhir yang membanggakan. Secara taktik, kami harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Meskipun terlihat kurang sportif, ini semua demi lolosnya timnas U17 ke Piala Asia, tambah ex pemain PSIS Semarang tersebut. Untuk para pendukung Garuda Asia, pencapaian ini tentu menjadi kabar menggembirakan. Meskipun laga berjalan dengan strategi bertahan yang menuai perdebatan, keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 menjadi bukti perjuangan dan semangat tinggi para pemain muda. Harapan besar kini ada di pundak mereka untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia dan siapa tahu membawa kejutan bagi para penggemar di turnamen mendatang. Sosok bek yang dinanti Garuda, Kevin Dix pamer skill di Liga Denmark, pujian mengalir hingga disebut pantas naik gaji. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Kabar menggembirakan bagi penggemar timnas Indonesia. Kevin Dix, calon pemain timnas keturunan Indonesia yang kini bermain untuk FC Copenhagen, mendapat pujian tinggi dari media Denmark, Tipsbladet, berkat penampilan luar biasa saat melawan Brøndby di pekan ke-13 Liga Denmark 2024-2025. Pertandingan yang berlangsung di Brøndby Stadium pada minggu tersebut berakhir imbang 0-0, namun Kevin sukses tampil solid sepanjang 90 menit. Menempati posisi bek kiri, pemain keturunan Maluku ini menunjukkan aksi gemilang dengan mencatatkan statistik pertahanan yang impresif. Berdasarkan data dari SofaScore, Kevin berhasil melakukan 4 kali sapuan, 1 blok krusial, 1 intercept, dan 1 tackle penting, yang membuat lini depan Brøndby kewalahan menghadapi pertahanan FC Copenhagen. Melihat performanya yang konsisten, Tipsbladet menyebutkan bahwa Kevin layak mendapat kenaikan gaji, dan ini bisa menjadi pertimbangan FC Copenhagen untuk memperpanjang kontraknya. Media Denmark tersebut juga mengapresiasi kontribusi Kevin yang sering membantu rekannya, Georgi Gocholesvili, menghalau serangan-serangan berbahaya dari pihak lawan. Bermain luar biasa adalah deskripsi yang layak untuk Kevin Dix, terutama dalam pertandingan di mana banyak pemain FC Copenhagen yang tampil kurang maksimal, tulis Tipsbladet dalam ulasannya. Mereka bahkan menambahkan bahwa Kevin adalah pemain yang membuat serangan Brøndby cukup frustrasi di lapangan. Bagi para pendukung timnas Indonesia, berita ini adalah sinyal positif yang menunjukkan betapa besar potensi Kevin Dix untuk membawa pengaruh positif bagi Garuda jika ia bergabung. Pujian dan performa apik ini tentu bisa menjadi bekal berharga dalam kariernya, baik di Liga Denmark maupun nanti saat berpotensi membela timnas Indonesia. Pertarungan sengit menanti, target imbang lawan Jepang dan kemenangan atas Arab Saudi. Apakah timnas Indonesia siap menjawab tantangan di SUGBK? Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi di depan mata. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan harapan tinggi pada Shin Tae-yong dan skuad Garuda.
Mereka diharapkan meraih 4 poin dari 2 pertandingan ini, yakni minimal menahan imbang Jepang dan meraih kemenangan penuh atas Arab Saudi. Pertandingan pertama akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jepang sebagai pemuncak sementara klasemen grup C datang dengan rekor impresif mengoleksi 10 poin dari kemenangan atas Cina, Bahrain, dan Arab Saudi, serta hasil imbang melawan Australia. Sumarji memahami bahwa laga ini akan sulit, mengingat kualitas Jepang sebagai peserta Piala Dunia 2026. Namun ia optimis bahwa timnas Indonesia setidaknya mampu meraih 1 poin di hadapan ribuan supporter yang memenuhi SUGBK. Sumarji menekankan pentingnya dukungan penuh supporter yang diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Kalau melawan Jepang minimal seri, ujar Sumarji, menegaskan bahwa target realistis adalah mempertahankan kekuatan dan fokus agar bisa mengimbangi permainan Jepang yang terkenal solid. Pada laga kedua yang akan berlangsung pada 19 November 2024, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi yang saat ini duduk di peringkat ketiga grup C dengan 5 poin. Berbekal hasil imbang 1-1 pada leg pertama di kandang Arab Saudi, Sumarji optimis tim Garuda bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk meraih 3 poin penuh. Melawan Arab Saudi, kami harus menang karena bermain di kandang, tambah Sumarji. Berita ini tentunya memberikan semangat baru bagi para penggemar timnas Indonesia yang telah menantikan aksi Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan penuh dari supporter di stadion ditambah strategi matang Shin Tae-yong dan tekad para pemain diharapkan mampu membawa Indonesia mendekati mimpi besar di ajang Piala Dunia. Mes Hilgers dari ketenaran yang diam-diam menuju puncak Liga Belanda. Apa yang membuatnya begitu spesial? Temukan rahasia di balik penampilan cemerlang pemain timnas Indonesia ini yang berhasil menyita perhatian dengan gol dan permainan gemilangnya. Kabar bahagia datang untuk para penggemar timnas Indonesia. Mes Hilgers, bintang muda yang bersinar di FC Twente, baru saja mencuri perhatian dengan penampilan spektakulernya di Liga Belanda. Dalam pekan ke-10 Liga Belanda 2024-2025, Mes sukses terpilih masuk dalam tim terbaik versi ESPN NL berkat kontribusinya yang luar biasa. Pada pertandingan yang digelar di De Grolschvesten, Enschede, pada Minggu, FC Twente berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Heracles. Dan Mes menjadi salah satu pahlawan tim dengan mencetak gol pada menit ke-59. Selain itu, kemenangan ini juga dimeriahkan oleh gol bunuh diri Mimir Helbenita, serta gol dari Anas Salah Edine, Sam Lammers, dan Michael Flapp. Tidak hanya mencetak gol, Mes juga menunjukkan kemampuannya dalam bertahan dengan mencatatkan 67% kesuksesan dalam duel udara selama 62 menit pertandingan. Penampilannya yang konsisten dan mengesankan jelas menjadi modal berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri pemain berusia 23 tahun ini. Bergabungnya Mes dalam kesebelasan terbaik pekan ini tentunya menjadi sorotan positif bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dengan kemenangan ini, FC Twente kini menempati posisi 5 klasemen dengan total 18 poin. Selanjutnya mereka akan menghadapi Willem II pada lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025 pada Sabtu 2 November. Dengan semangat juang Mes Hilgers yang semakin membara, kita semua berharap timnya dapat terus mengukir prestasi dan membawa kebanggaan bagi timnas Indonesia. Timnas U17 Indonesia lolos Piala Asia. Apa saja yang dikatakan pelatih dan pemain setelah momen bersejarah ini? Dengan pelatih Nova Arianto di belakangnya, apa langkah selanjutnya bagi timnas U17? Temukan harapan dan rencana mereka untuk mengukir prestasi lebih besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak henti-hentinya memberikan ucapan selamat kepada timnas U17 Indonesia yang baru saja meraih prestasi gemilang dengan lolos ke Piala Asia U17 2025. Pada Minggu malam, 27 Oktober 2024,
Tim asuhan Nova Arianto berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0, yang memastikan mereka melaju ke kompetisi prestisius tersebut melalui jalur runner-up terbaik. Keberhasilan ini sangat membanggakan mengingat timnas U17 Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen runner-up terbaik menyusul tim hebat seperti Cina, Vietnam, Iran, dan Oman. Australia sendiri lolos langsung sebagai juara grup G. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini dan berharap timnas U17 Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan menembus 8 besar Piala Asia U17 2025. Dengan semangat juang yang tinggi, kami berharap timnas U17 bisa bersaing dan menjaga harapan untuk tampil di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar, ujar Erick. Piala Asia U17 2025 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada bulan April mendatang dan antusiasme para penggemar semakin membara. Pelatih Nova Arianto juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam, mencatat bahwa keberhasilan ini mengikuti jejak tim senior yang telah lolos ke Piala Asia 2024. Kami berterima kasih kepada semua pemain dan staf yang telah bekerja keras. Ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu dan meskipun banyak yang perlu diperbaiki, kami patut bangga bisa lolos, ungkap Nova. Kabar ini jelas menjadi berita bahagia bagi seluruh penggemar timnas Indonesia yang kini bisa menantikan aksi gemilang anak-anak muda berbakat ini di pentas Asia. Mari dukung timnas U17 kita untuk meraih kesuksesan lebih besar di masa depan. Setelah dibantai Belanda, pelatih Satoru Mochizuki ungkapkan harapan dan rencana cemerlang untuk kebangkitan timnas wanita Indonesia. Pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, menunjukkan sikap optimis meskipun timnya mengalami kekalahan telak 0-15 dari Belanda dalam laga uji coba yang berlangsung pada Sabtu di Stadion David Verburg, Belanda. Meskipun hasil akhir sangat mengecewakan, di mana Garuda Pertiwi tertinggal 0-6 di babak pertama dan kebobolan 9 gol di babak kedua. Mochizuki memilih untuk menyoroti sisi positif dari pengalaman berharga ini. Dalam pandangannya menghadapi tim sekelas Belanda yang saat ini menduduki peringkat ke-11 dunia menurut ranking FIFA adalah kesempatan langka yang harus disyukuri. Kami sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk melawan tim kuat seperti Belanda, ujarnya. Ia menyadari bahwa meskipun banyak gol yang kebobolan, laga ini menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan timnas wanita Indonesia ke depan. Mochizuki memberikan pujian kepada anak-anak asuhnya yang sudah berjuang keras di lapangan. Mereka tidak menyerah dan terus bertarung, ungkapnya, menegaskan pentingnya semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain meskipun hasil tidak sesuai harapan. Kedepan timnas wanita Indonesia akan kembali melanjutkan persiapan dengan menghadapi Yordania pada 30 Oktober mendatang. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki performa dan menerapkan pelajaran yang didapat dari pertandingan melawan Belanda. Dengan harapan untuk terus berkembang, para penggemar timnas wanita Indonesia dapat tetap optimis dan mendukung perjuangan Garuda Pertiwi dalam setiap laga. Semangat dan kerja keras mereka menunjukkan bahwa masa depan cerah menanti di depan.